Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Triandayani dari kelas 21A1 dengan nomor induk mahasiswa 210209007. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester 4 saya yang berupa review jurnal dengan judul Immunosuppressive Drugs Modes of Action atau mekanisme aksi dari obat imunosupresif. Abstrak dari jurnal ini yaitu sistem imun bawaan dan adaptif bekerja sebagai interaksi yang kompleks antara berbagai jenis sel yang melibatkan sitokin dan kemokin yang memediasi efek ekstraseluler dan parakrin. Pada jurnal ini, penulis meninjau mekanisme kerja agen imunosupresif yang paling banyak digunakan di bidang transplantasi organ padat dan gangguan autoimun. Menjelaskan mekanisme yang mengelola efek terapeutik dan sekunder. Agen imunosupresif yang tersedia dalam praktek klinis bekerja pada titik yang berbeda dari kaskade tersebut di tingkat intraseluler atau ekstraseluler. Kemudian pada pendahuluan, pengenalan obat yang mampu memodulasi bahaya bawaan dan adaptif sistem kekebalan tubuh telah memungkinkan kemajuan yang signifikan dalam hasil transplantasi organ pada identik non-HLA serta dalam pengendalian penyakit autoimun. Faktanya, aloimunitas dan autoimunitas memiliki mekanisme biologis yang sama. Imunosupresan yang paling banyak digunakan bekerja pada berbagai tingkat respon imunologis, baik tingkat sel T maupun sel B. Pada jurnal ini, penulis meninjau mekanisme kerja agen imunosupresif yang digunakan dalam praktis klinis. Kemudian berikut akan dijelaskan tentang mekanisme kerja dari obat-obat imunosupresif. Yang pertama yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan menghambat produksi zat yang bertanggung jawab untuk menimbulkan peradangan dalam tubuh. Selain itu, kelompok obat ini juga akan menurunkan aktivitas dan kerja sistem imun. Kortikosteroid merupakan salah satu obat imunosupresif yang sudah lama dikenal dan digunakan. Kortikosteroid bekerja dengan menurunkan jumlah limfosit, menghambat proliferasi sel limfosit T, imunitas seluler, dan ekspresi gen pada berbagai sitokin IL-1, IL-2, IL-6, IFN-alpha, dan TNF-alpha. Mekanisme kerja imunosupresif yang kedua yaitu untuk agen metabolit. Imunosupresif ini bekerja dengan cara menghambat sintesis DNA dan proliferasi sel. Azathioprin adalah analog purin yang memberikan efek menghambat sintesis asam nukleat. Obat tersebut dimetabolisme di hati menjadi thionosinik, acid, dan 6-metil-merkaptopurin. Yang ketiga yaitu mekanisme kerja kalsineurin inhibitor. Mekanisme kerja imunosupresan siklosporin terjadi dengan menghambat kalsineurin dengan perikatan terhadap siklofilin. Hal ini akan mencegah defosforilasi nuclear factor of activated T lymphocyte NFAT dan translokasinya dari sitoplasma ke nukleus. Mekanisme kerja berikutnya yaitu untuk target mamalia inhibitor rapamycin atau mTOR. Inhibitor mTOR yang disetujui sebagai perawatan anti penolakan dalam transplantasi organ padat adalah rapamycin atau sirolimus dan everolimus atau EVL. Mekanisme imunosupresan mTOR C1 terlibat dalam regulasi pertumbuhan sel, proliferasi, dan kontrol sintesis protein, dan mTOR C2 memiliki fungsi utama dalam kelangsungan hidup sel, polarisasi, dan struktur sel. Inhibitor mTOR memediasi aksi mereka setelah membentuk kompleks FKBP12 yang berikatan dengan mTOR dengan aktivitas tinggi. TOR-C1 sama-sama dihambat oleh SRL dan EVL, sedangkan SRL memiliki efek yang jauh lebih kecil pada mTOR-C2. Kemudian mekanisme untuk serum antilimfosit poliklonal. Poliklonal antilimfosit yang paling banyak digunakan adalah anti-thymocyte globulin atau ATG. Serum tersebut memiliki efek depleting pada limfosit, terutama dimediasi oleh apoptosis sel T pada jaringan limfoid perifer melalui aktivasi fase 3. Selain itu, ATG memodulasi molekul CD3, CD2, CD4, dan CD8 permukaan pada limfosit yang tersisa yang merusak respon fungsional sel T. Hasil pengobatan ATG adalah penipisan sel T CD4+ yang mendalam. Mungkin dalam jangka panjang, ATG digunakan dengan baik untuk induksi dalam allotransplantation dan dalam pengobatan penolakan yang dimediasi sel T yang parah.
Selanjutnya adalah imunoglobulin intravena. Imunoglobulin intravena atau IVIG adalah senyawa imunoglobulin turunan plasma dari beberapa donor manusia sehingga memberikan repertoire imunologi yang luas. IVIG memiliki efek imunomodulator yang mekanisme kerjanya tidak sepenuhnya diketahui. Mereka memodulasi ekspresi dan fungsi reseptor Fc, fragmen umum imunoglobulin, mengganggu aktivitas komplement, mengganggu aksi sitokin, menghambat aktivasi dan diferensiasi sel T dan sel B. Senyawa ini dapat digunakan dalam transplantasi organ padat untuk pengobatan penolakan yang dimediasi antibodi serta penyakit autoimun. Kemudian blokade kostimulasi, satu-satunya agen terapeutik yang saat ini tersedia dalam praktis klinis yang bertindak sebagai penghambat kostimulatori adalah abatacept dan belatacept. Kedua obat tersebut adalah protein fuse yang dirancang untuk memblokir ligan CD28 pada sel penyaji antigen CD80 dan CD86 atau B7. Pada beberapa studi in vitro menunjukkan efek langsung tambahan pada sel B, independen dari penghambatan sel T helper follicle, mengganggu aktivasi dan diferensiasi plasmablast yang mensekresi antibodi. Pada studi in vivo menyebabkan penghambatan aktivasi sel T yang lebih tinggi hingga 10 kali. Mekanisme selanjutnya yaitu untuk antibodi monoklonal anti-IL2R. Antibodi monoklonal reseptor anti-IL2 atau IL2RA diarahkan terhadap rantai alfa ini atau CD25 dari IL2R. Pengingatan IL2RA ke CD25 menyebabkan internalisasi IL2R, memblokir ekspansi sel T klonal yang bergantung pada IL2. Jalur keluar yang mungkin adalah aktivasi karena jalur IL7 atau IL15. Ada dua bentuk antagonis IL2R. Bentuk pertama yang dimanusiakan adalah daclizumab. Sekarang tidak lagi digunakan, sementara versi simerik basiliximab saat ini digunakan untuk perawatan induksi dalam transplantasi organ padat. Kemudian mekanisme antibodi monoklon anti-CD52. Alemtuzumab atau CAM41H adalah antibodi monoklonal manusia yang diarahkan melawan antigen CD52 panlimfosit yang ada pada sel limfoid dan mieloid manusia. Antibodi ini adalah antibodi yang menipis yang menginduksi limfopenia yang dalam tahan lama melalui mekanisme yang dimediasi Fc, mediasi sitotoksisitas yang dimediasi sel yang bergantung pada antibodi sel target. Kemudian antibodi monoklonal anti-CD20. Reseptor CD20 adalah protein transmembran yang diekspresikan pada limfosit B matur. Rituximab adalah antibodi monoklonal simerik yang diarahkan terhadap CD20 dari subtipe IgG1K. Antibodi ini memiliki afinitas tinggi untuk CD20 dan memediasi penipisan sel B melalui toksisitas yang dimediasi komplement serta sitotoksisitas yang dimediasi antibodi oleh sel imun efektor. Jadi untuk kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam jurnal ini mekanisme kerja imunosupresan utama telah dibahas. Perlu dicatat bahwa lebih dari satu agen dapat menargetkan jumlah molekular yang sama pada tingkat yang berbeda dan beberapa obat dapat menunjukkan interaksi yang signifikan di antara keduanya. Penting untuk mengetahui semua mekanisme tersebut saat menggunakan dan menggabungkan obat yang tersedia dalam praktik klinis. Juga mekanisme yang mendasari efek samping yang paling relevan harus dipertimbangkan saat memilih skema pengobatan serta untuk mendesain molekul yang lebih modern dan spesifik. Cukup sekian video review jurnal dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.